Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita alhamdulillah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita senantiasa istiqamah untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, salah satunya ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini menjelang masuk ke bulan Ramadan. Kurang lebih tidak sampai 2 pekan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah usia yang cukup, usia yang panjang sehingga kita bisa masuk kepada bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits, hadis nomor 1164. Bismillahirrahmanirrahim. Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Man kana aksara minal istighfar, barang siapa yang senantiasa memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, niscaya Allah akan memberikan setiap kesedihannya, setiap kesulitannya, itu Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesedihannya. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Dari setiap hammin, dari setiap kesedihannya, Allah akan berikan farajan. Allah akan berikan kelapangan. Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi kalau dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita mendapatkan ujian dari Allah, salah satunya adalah kesedihan. Maka Nabi menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar. Wa min kulli dhiqin makhrajan, dan dari setiap kesempitannya, dari setiap kesulitan yang dihadapi dalam keseharian, maka Allah makhrajan, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di samping itu juga Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak istighfar. Salah satu keutamaan istighfar digambarkan, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, dari setiap hammin, dari setiap kesedihan yang kita hadapi, dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Allah akan memberikan farajan, Allah akan memberikan kelapangan, akan memberikan jalan keluar. Dan dari setiap kesempitan yang dihadapi oleh kita, Allah akan memberikan makhrajan. Dan siapa orang yang memperbanyak istighfar,
ya warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadirin dirahmati Allah, bahwa hadis tersebut menggambarkan kepada kita inilah keutamaan orang yang memperbanyak istighfar. Ya, di dalam beberapa hadis digambarkan istighfar, ada beberapa istighfar yang dapat kita ucapkan. Ada istighfar yang paling pendek. Barangkali kita mungkin bisanya yang pendek, yang panjang belum bisa. Yang pendek kita bisa cukup mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Ya. Yang agak panjang astagfirullah. Atau yang pendek tadi astagfirullah saja, astagfirullah. Yang agak panjang astagfirullahaladzim. Kalau kita hafal yang panjang, dianjurkan kita membaca astagfirullah yang agak panjang, astagfirullahaladzim atau astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi istighfar kita boleh memilih. Kalau kita mampu yang panjang, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kita tidak mampu yang panjang, astagfirullahaladzim. Kita tidak mampu yang sedang, kita bisa membaca astagfirullah. Digambarkan dalam surah Nuh ya, ayat 10 sampai ayat 12 ya. Digambarkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dalam surah Nuh ayat 10, Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi ketika umat Nabi Nuh banyak yang ingkar kepada Allah, banyak yang menyembah berhala, banyak yang jauh ya dari Allah, ya Nabi Nuh menganjurkan untuk memohon ampun kepada Allah. Digambarkan dalam ayat 11, jika kamu memohon ampun, jika kamu senantiasa beristighfar, kata Nabi Nuh, digambarkan niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi ketika di masa di mana umat Nabi Nuh banyak yang ingkar kepada Allah, di mana Allah memberikan ujian, salah satunya tidak ada hujan, pecaklik yang berkepanjangan, tumbuhan tidak hidup, bahkan ternak-ternak pun tidak mau melahirkan ya, domba, kambing tidak mau melahirkan. Nabi Nuh menganjurkan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka digambarkan dalam Al-Quran, niscaya Allah akan menurunkan hujan. Bahkan dalam ayat 12 digambarkan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Artinya bahwa digambarkan ya dalam beberapa kitab tafsir, istighfar salah satu hikmahnya termasuk digambarkan dalam surah Nuh. Ya, ketika kita mendapatkan kesulitan seperti di zaman Nabi Nuh, kita diminta untuk memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya, bisa dengan astagfirullah saja, bisa dengan astagfirullahaladzim, atau dengan astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadirin dirahmati Allah, ada sebuah kisah ini ditulis dalam sebuah buku ya, namanya kitab atau buku Manaqib Imam Ahmad ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini adalah salah satu murid Imam Syafi'i. Dalam kitab Manaqibnya, kitab biografinya ya, kisah-kisah yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan salah satu kisah ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu bertemu dengan seorang penjual roti. Ini terkenal karena sering diceritakan barangkali ya, sering disampaikan dalam
tausiah, di mana Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan seseorang yang mendawamkan, seseorang yang istiqamah, seseorang yang senantiasa terus menerus membaca istighfar. Jadi suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal itu dari Irak pergi ke salah satu kota namanya Basrah. Suatu ketika Imam Ahmad mengikuti sholat isya di sebuah masjid. Ini diceritakan di manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Ketika habis sholat isya, beliau ingin tiduran di dalam masjid. Habis sholat isya, beliau merasa capek, tiduran di dalam masjid. Ternyata begitu ingin tiduran di dalam masjid, Imam bin Ahmad bin Hambal ditemui oleh seorang marbot, penjaga masjid. Kata penjaga masjid, "Syekh, jangan tidur di dalam masjid, karena masjidnya mau dikunci." Ya, inilah masjid-masjid saat ini ya, masjidnya mau dikunci. Ya, ternyata Syekh Imam Ahmad bin Hambal yang tadinya mau tiduran di dalam masjid oleh marbotnya disuruh keluar, didorong-dorong suruh keluar karena masjidnya mau dikunci. Ketika sudah di luar, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya tiduran di emper masjid, di teras masjid, di luar masjid. Begitu di luar di masjid, Imam Ahmad bin Hambal didatangin lagi oleh seorang marbot, pengurus masjid. Syekh, jadi syekh itu kalau di Timur Tengah bisa untuk sebutan untuk orang tua itu dipanggil syekh. Ya, bisa disebut juga untuk orang yang berilmu itu juga disebut syekh. Jadi kalau ada orang tua dipanggil syekh gak apa-apa ya. Tapi bisa juga syekh itu panggilan untuk orang kaya. Jadi orang kaya dipanggil syekh, orang tua dipanggil syekh, atau orang yang berilmu itu juga dipanggil syekh. Gimana syekh? Ya, karena Imam Ahmad bin Hambal terlihat sudah sepuh, diminta untuk tidak tidur di emper masjid. Di luar pun nggak boleh, didorong-dorong supaya tidak boleh tidur di emper masjid. Di samping masjid ada seorang yang penjual roti. Penjual roti ini melihat Imam Ahmad bin Hambal itu didorong-dorong nggak boleh tiduran di emper masjid. Dipanggillah oleh seorang penjual roti tadi ya untuk mampir ke rumahnya. Syekh, silakan mampir di rumahku. Saya ada rumah walaupun kecil bisa untuk istirahat. Karena Anda sedang safar. Jadi tidak tahu bahwa marbot masjid itu adalah tamunya seorang yang ingin tiduran itu ulama besar Imam Ahmad. Begitu di tempat pedagang roti istirahat ya di rumah seorang penjual pedagang roti. Seorang pedagang roti tadi terlihat oleh Imam Ahmad senantiasa mengucapkan istighfar. Nampak oleh Imam Ahmad diceritakan seorang pedagang roti tadi sedang membuat roti. Ya, ketika ngadonin roti bacalah astagfirullahaladzim. Ketika menambahkan bumbu astagfirullahaladzim. Setiap berganti kegiatan ya, rotinya akan dipanggang, rotinya akan dibalik, selalu mengucapkan istighfar. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad, "Wahai penjual roti, sejak kapan kamu mengucapkan istighfar ketika kamu membuat roti? Setiap aktivitas yang berbeda, mulai ngadonin, ngasih bumbu, membalik, itu dimulai dengan ucapan istighfar." Seorang pedagang roti tadi menyampaikan, "Saya sudah 30 tahun berjualan roti dan saya senantiasa istiqomah terus menerus ya untuk melakukan memperbanyak istighfar." Imam Ahmad menanyakan, "Lalu dengan istighfar itu apa manfaatnya, keutamaan yang telah engkau peroleh?" Kata penjual roti tadi, "Alhamdulillah, setiap doa yang aku kabulkan kepada Allah, aku selalu dikabulkan semua doa-doanya kecuali satu." Apa itu?
saya berdoa kepada Allah ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Tanpa disadari bahwa tamu yang tadi adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad akhirnya bercerita, aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata aku jauh-jauh dari Irak ke sebuah kota di Basrah, sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke rumah kamu. Itu adalah keutamaan dari istighfar. Allah mengabulkan doamu karena kamu istighfar. Hadirin dirahmati Allah, begitu besar keutamaan istighfar sehingga dalam beberapa hadis ya Nabi Muhammad SAW pun banyak menggambarkan salah satu keutamaannya adalah min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Allah akan melapangkan kesempitan kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari kesedihan-kesedihan yang dialami oleh kita. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, bahwa perbanyaklah istighfar karena ini salah satu anjuran yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terbaik istighfar adalah memperbanyak istighfar. Karena kata Nabi, man aksara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar dalam setiap saat, bukan hanya habis sholat saja ya, dalam berbagai aktivitas, maka salah satunya Allah akan melapangkan dari kesempitan kita, kesedihan kita, dan Allah akan memudahkan rizki, memberikan rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, baik dengan yang pendek astagfirullah saja, bisa dengan astagfirullahaladzim, atau yang lebih panjang kalau kita mampu astagfirullahalladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau kita ya senantiasa membaca ketiga-tiganya dalam keadaan, dalam situasi tertentu. Dan yang terbaik adalah kita senantiasa memperbanyak istighfar, bukan hanya ba'da sholat saja, tapi dalam berbagai aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ya kemampuan untuk senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah, untuk melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mari kita senantiasa juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan berarti bertambah kebaikan kita di bulan Sya'ban. Dan siapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Baik persiapan secara fisik kita, yang kesehatan kita dijaga, yang usianya udah mulai sepuh makanan udah mulai dijaga. Ya, kalau harus ngurangin gula ya gula-gulanya dikurangin. Ya kalau nggak boleh makan durian ya jangan makan durian, takut darah tingginya naik. Ya. Kalau yang kolesterol ya makannya harus dijaga supaya masuk kepada bulan Ramadan fisik kita dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan baginda Nabi dan para sahabat menganjurkan menjaga fisik ya salah satunya dengan berhizamah, dengan berbekal. Begitu juga siapkan diri kita dari mental kita, kesiapan target kita, termasuk harta kita yang terbaik yang untuk diinfakkan, disedekahkan ya. Selain melaksanakan zakat, tentu kita harus perbanyak ya berinfak supaya harta kita yang kita miliki bertambah berkah, bertambah kebaikan kita, ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Dan rahmatullah, marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.